Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vios Various Experience of Zam. Baik, video kali ini adalah menjelaskan tentang salah satu fitur atau fungsi dari keunggulan UPS online, yang mana fitur ini sebetulnya sudah sangat-sangat umum bagi kalian yang mengerti UPS. Hanya saja video ini saya buat sekaligus untuk menjawab ada satu komentar atau penonton saya di video sebelumnya. Itu pertanyaannya, kenapa sih UPS tipe online itu ketika berpindah ke mode backup itu tanpa jeda? Nah, penjelasan ini penjelasan tentang easy swappable baterai, fitur easy swappable baterai ini sekaligus menjawab pertanyaan tersebut. Nah, to the point saja, saya akan berusaha sesimpel mungkin agar kalian bisa memahaminya. Di sini terdapat UPS ya, sudah terdapat UPS dengan kondisi rusak baterainya. Jadi di sini ada baterai, dua buah baterai yang rusak, dan ini ada dua buah baterai yang masih bagus. Ini ada labelnya ya. Informasi dari vendor, UPS ini masih garansi. Jadi kebetulan saya punya waktu agak santai, jadi saya bisa jelaskan kepada kalian. Baik, tersedia di sini bebannya ada hanya lampu buat saya kerja biasa, lampu kerja lah ya. Jadi kita akan coba nyalakan UPS-nya. Baik. Oh ya, UPS ini adalah UPS di mana terpasang sebetulnya 4 baterai, dan baterai ini mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Baterainya 12 volt 9 Ah. Ada 2 biji di sini. Saya ambil 2 aja. Ambil 2. Dan 4 itu adalah paralelnya. Jadi total baterainya 24 volt paralel. Oke, saya akan pasang baterainya terlebih dahulu. Baterai yang jelek ya. Oke, baik, baterai sudah terpasang, baterai yang jelek. Nah, saya akan nyalakan UPS. UPS akan mendeteksi terlebih dahulu baterainya. Baik, itu di alarmnya. Mungkin kelihatan apa enggak lampunya ya. Jadi lampu di sini itu ada tanda seru dan ada lambang baterai, artinya baterainya dalam kondisi jelek ya. Namun UPS tipe online ini khusus untuk ini dan beberapa tipe-tipe tertentu, mungkin di samping saya ada ini. UPS ini bisa dinyalakan dengan kondisi baterainya jelek, tetap bisa menstabilkan tegangan outputnya. Saya akan silentkan dulu. Ya, ini silent. Cuman lampunya kelihatan pendek ya. Tidak tahu. Saya akan nyalakan. Yep. Ini beban ya, kita anggap beban yang sangat-sangat ringan. Bebannya ini ya sekitar 7 watt lah paling tinggi. Oke. Ini belum menyala ya. Belum menyala. Kita nyalakan dulu UPS-nya. Yep. Oke. UPS menyala, tegangan tetap 220 volt. Saya coba ukur inputnya dulu ya. Input UPS ini, sorry mungkin agak-agak berantakan, cuman ya biar ada nambah pengalaman kalian semua. Input UPS adalah 218. Sulit mau saya lihatkan, tak. Sorry, 217 ya. Mungkin kelihatan enggak ya, 217. Oke. Ya, output UPS itu harus 220 volt karena memang UPS ini bekerja meskipun
dengan baterai yang jelek. Ya betul, sebentar saya akan coba lihatkan lagi. 220 volt, semoga kelihatan. Ya, intinya UPS ini bekerja dengan kondisi baterai yang jelek, dan alarm baterai itu masih terlihat di sini. Semoga kelihatan. Ntar saya zoom nih. Beban terpasang sangat kecil, ya sekitar 7 watt. Dan bukti UPS ini tidak mampu backup adalah saya akan cabut kabel power inputnya. Beban yang sangat kecil ini langsung mati. Oke, saya pasang lagi. Alarm akan muncul kembali. Yap, saya nyalakan kembali. Nah, nyala ya. Terkait fitur yang saya sebutkan di awal adalah fitur easy swap atau hot swappable baterai. Kita akan tes secara langsung di sini dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya jelaskan tadi. Baik, UPS ini sudah dirancang atau punya fitur easy swappable yang mana kita tidak perlu mematikan beban atau tidak perlu mematikan UPS. Cukup siapkan baterai baru dan kita bisa langsung mengganti baterai. Nah, saya langsung praktek ya. Ini baterai bagus, baterai baru. Kita cabut baterai yang jelek dalam kondisi UPS menyala dengan bebannya tidak mati. Indikator di depan pasti akan tetap memperlihatkan bahwa alarmnya itu alarm baterai jelek dan ada tanda seru, alarm tanda seru. Oke, baterai baru sudah terpasang. Seperti yang kalian lihat tadi, beban tidak mati, UPS tidak mati, dan ya semoga kelihatan ya, semoga kelihatan. Alarm sini tidak alarm lagi, tidak alarm baterai. Ya sudah hijau, nah hijau semua. Dan kita akan tes UPS ini bekerja dengan menggunakan baterai atau backup mode. Saya akan cabut. Ya, UPS ini bekerja dalam kondisi backup, mode backup. Nah, beban tidak mati. Baterai UPS sudah kita ganti dengan yang baru. Mungkin lagi ya. Nah, kenapa kita bisa mengganti baterai di UPS online ini? Jawabannya ada pada rangkaian booster atau blok booster. Jadi dalam blok ini terdapat step up tegangan DC yang mana bisa buat charger. Dengan charger kan tegangan DC ya, kalian yang sudah mengerti UPS, dan dibagikan ke bagian inverter yang dikonversi menjadi tegangan listrik AC 220 volt. Nah, itulah sebabnya UPS ini selalu lebih unggul dari UPS lain interaktif ataupun tipe offline seperti pada video saya yang sebelumnya. Nah, untuk UPS ini sebetulnya tidak dirancang secara fisik, tidak dirancang untuk easy swap karena kita harus membongkar fisiknya UPS. Kita harus membongkar covernya UPS, kita harus membuka jumpernya secara manual, dan itu terlalu agak ekstrim, tidak safety. Namun di samping saya ini sudah ada UPS merek yang sama, dan ini kebetulan lagi kosong, boardnya kosong dan lagi request power board punya user. Dan ini UPS sudah dirancang buat
hot swappable baterai baik secara sudah pasti secara sistem dan secara fisik. Jadi di sini terdapat cover buat buka baterai dan tidak perlu mematikan UPS pastinya seperti kita praktekkan tadi. Dan sudah ada fiturnya di sini, fitur secara fisik ya. Buka cover depan, cabut baterainya, ambil baterai baru, masukkan, udah. Itu doang. Nah, dan UPS ini sudah dirancang buat tower maupun rak. Jadi ini kebetulan ini bisa dibuka ya. Ini posisinya baring gini ya. Tapi kalau gini posisinya tower. Nah, ini sudah dirancang buat UPS, buat sistem rak, bisa dimasukkan dalam rak server. Nah, di sini juga ada tangannya, biasa ada fasilitasnya sudah tersedia. Kalau beli baru itu lengkap dengan tangannya. Kalau mau dipasang silakan, gitu. Nah, harus kalian ketahui UPS tipe online itu semua sudah bisa kita sudah bisa mengganti baterainya secara online dalam kondisi menyala. Hanya saja beberapa UPS itu tidak dirancang secara fisik seperti ini buat mengganti baterai. Nah, jika saya perbandingkan UPS ini dengan ini, secara fisik kan lebih unggul yang ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin semoga dapat kalian pahami kenapa UPS online ini seperti pertanyaan di awal itu, kenapa UPS online ini saat dalam mode backup itu tidak ada jeda. Nah, ada, mungkin insya Allah saya screenshotkan pertanyaannya, mungkin itu bisa menjawab ya pertanyaan itu. Dan inilah keunggulan UPS tipe online, dia sudah ada fitur yang namanya easy swap atau hot swappable baterai. Nah, sedikit tambahan lagi, saya pernah servis UPS, saya sebutkan saja langsung APC. UPS ini tidak menyiapkan baterai yang seperti ini, cuman mereka menyiapkan baterai dalam bentuk slot. Jadi baterai dalam slot itu yang namanya cartridge ya, cartridge itu bukan berarti isinya tinta, isinya yang lain-lain, cuman dalam istilah teknis itu cartridge itu berbagai macam isinya. Dalam hal ini adalah baterai. Itu RBC namanya, replacement battery cartridge. Jadi dalam satu kotak itu sudah terberisi baterai sekian banyak sesuai UPS-nya. Jadi kalau kita ganti baterai itu cukup buka slot cover depan, ambil yang lama, ganti yang baru, RBC baru, tinggal masuk. Nah, sama juga dengan merek UPS ini, tinggal ganti blok baterainya, pasang baru. Nah, itulah yang disebut dengan fitur easy swappable baterai atau hot swappable baterai. Apapun namanya, tapi secara fungsi sama. Nah, saya pikir video ini bisa menjawab pertanyaan tadi, dan ini sedikit penjelasan tentang fiturnya. Semoga bisa menambah pengalaman Anda, ilmu Anda terkait UPS yang sama bidang dengan saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu deh. UPS bagus, baterai bagus.